Jadi untuk sahabat Miraset yang nanti mau nanya lagi juga silakan nanti di kolom Q&A. Oke, kita mulai sedikit tentang aksi korporasi dalam 5 minggu ke depan. Nanti kita akan bahas beberapa aksi korporasi. Dan hari ini saya akan khusus bahas mengenai dividen. Dan sebelum mulai sahabat Miraset, jadi aksi korporasi sendiri itu pengaruhnya apa sih? Itu dapat mempengaruhi pergerakan harga dan volume dari suatu saham. Jadi aksi korporasi adalah aksi yang diambil oleh perusahaan yang ininya nanti bisa mempengaruhi harga maupun volume. Dan beberapa contoh aksi korporasi yang saya yakin sahabat Miraset sudah sama-sama paham, itu misalnya adalah IPO, kemudian dividen, kemudian right issue, kemudian juga ada merger dan akuisisi. Dan aksi korporasi sendiri itu nantinya bisa tentunya mempengaruhi kita sebagai pemegang saham. Baik itu sahabat Miraset yang merupakan minority shareholder atau pemegang saham yang mini-mini, jadi yang sahamnya jumlahnya sedikit, ataupun bahkan majority shareholder, jadi yang menjadi pengendali atas perusahaan. Bedanya adalah bahwa corporate action bagi minority shareholder itu bisa jadi good news, yang artinya bisa menguntungkan, tapi juga bisa jadi bad news, yang artinya juga bisa merugikan kita. Sementara bagi majority shareholder, mayoritas dari aksi korporasi yang diambil tentunya itu adalah good news bagi mereka. Dan mengenai dividen yang akan kita bahas hari ini, nah untuk dividen sendiri kita akan bahas dua. Yang pertama itu adalah cash dividend, dan yang kedua nanti adalah stock dividend. Perbedaannya tentu saja dalam hal bentuknya. Kalau cash dividend itu artinya perusahaan membagikan sebagian laba bersihnya yang dihasilkan dalam bentuk uang tunai. Perlu digarisbawahi di sini bahwa yang dibagikan perseroan itu adalah sebagian dari laba bersihnya, yang artinya kalau perusahaan dalam posisi rugi, maka perusahaan itu tidak bisa membagikan yang dinamakan dengan cash dividend. Kemudian yang perlu sahabat Miraset perhatikan pada saat perusahaan memutuskan untuk membagikan dividen, yang pertama tentu adalah nilai dividennya. Nilai dividen ini itu yang akan didapatkan itu nanti akan dipotong pajak. Kemudian perlu juga sahabat Miraset ketahui itu mengenai dividen yield, yang ini nanti menentukan berapa sih tingkat pengembaliannya. Jadi dividen yield itu dihitung melalui nilai dividen dibagi dengan harga pasar. Kemudian untuk tanggal sendiri, sahabat Miraset perlu mencatat yang disebut dengan CAM dividen, yang artinya ini adalah tanggal terakhir sahabat Miraset itu berhak ikut serta dalam aksi korporasi. Jadi kalau misalnya tanggal CAM dividennya itu adalah 29 Oktober, maka itu adalah tanggal terakhir sahabat Miraset bisa join untuk dapat dividen, yang artinya ketika besoknya atau ex dividen maka kita sudah tidak berhak lagi untuk mendapatkan dividen. Kemudian apa sih pengaruh cash dividen ke harga saham? Untuk dividen, untuk cash dividen yang punya yield tinggi seperti yang tadi kita bahas sebelumnya, dividen yield. Jadi kalau yieldnya tinggi, itu nanti harga sahamnya cenderung mengalami kenaikan. Sementara untuk dividen yield yang rendah, itu maka harga sahamnya dividen itu tidak akan mempengaruhi harga sahamnya. Jadi akan lebih cenderung stagnan. Dan untuk sahabat Miraset yang mau melihat untuk dividen sendiri itu ada di HOTS, di menu HOTS di 0900, itu di menu corporate news, nanti bisa klik di bagian cash dividend. Nanti sahabat Miraset bisa klik nama perusahaannya, kemudian nanti di situ ada tanggal-tanggal dan juga jumlah dividen yang dibagikan. Satu lagi itu mengenai stok dividen. Jadi kalau stok dividen maka yang dibagikan, perusahaan membagikan sebagian laba bersih, tapi bukan dalam bentuk uang tunai, tapi lebih ke arah bentuknya adalah saham. Kenapa yang dibagikan saham? Itu ada beberapa alasan, antara lain adalah memang cash perseroan sendiri terbatas, kemudian juga untuk stok dividen ini bisa meningkatkan jumlah saham beredar. Jadi diharapkan perdagangannya ke depan akan lebih liquid.
Untuk pengaruh stok dividen sendiri ke harga saham, kalau misalnya jumlahnya besar, jadi artinya jumlah dividen yang dibagikan itu dalam jumlah besar, ini nantinya akan menurunkan harga saham karena akan menurunkan EPS. Selain itu juga akan membuat jumlah saham beredarnya menjadi semakin banyak. Sementara yang jumlahnya kecil atau tidak signifikan, maka harga sahamnya itu tidak akan terpengaruh dari pembagian stok dividen ini. Yang perlu diperhatikan itu adalah rasionya untuk stok dividen. Jadi antara jumlah pemegang saham lama dibandingkan dengan stok dividen yang dibagikan, kemudian tentu adalah tanggalnya, tanggal come dividennya. Dan kalau untuk stok dividen sendiri itu sebenarnya jarang sekali ditemui. Jadi ada beberapa tapi jarang sekali. Sahabat Mereset bisa lihat di sini dalam kurun 2 tahun terakhir saja itu hanya cuma beberapa perusahaan yang bagikan stok dividen. Jadi rata-rata memang yang lebih banyak adalah untuk bentuknya adalah cash dividend. Demikian